Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anggota jemaat maupun simpatisan Gereja Kristen Indonesia dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Esa Katri Parahita pada hari ini akan menyampaikan perenungan firman Tuhan yang kita percaya bahwa perenungan firman Tuhan ini akan memandu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami hendak melandasi hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami di dalam hikmat Roh-Mu yang kudus, untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam terang tema perintah baru. Kalau kita mendengar kata perintah, Bapak, Ibu, Saudara, wah mungkin kita akan berpikir, kita kan sudah cukup sibuk ya, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai tanggung jawab. Kalau hari ini kita mendapati firman Tuhan mengenai perintah baru, apalagi ya yang kurang untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita tidak berpikir tentang apa yang kurang. Tetapi ketika kita mendengar kata perintah yang pastinya diberikan oleh Tuhan bagi kita, maka justru di situ marilah kita menyambutnya dengan penuh syukur. Kenapa? Karena perintah Tuhan kita imani bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan hidup kita itu seturut dengan kehendaknya. Semakin hari semakin menyerupai Kristus Tuhan kita. Sehingga ketika kita diberi perintah, wah ini satu petunjuk untuk kita jalani dalam hidup kita, menjadi kekuatan untuk kita lakukan. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dari surat 1 Yohanes pasal 5 ini, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Ya, kita sungguh mengasihi Dia. Oleh karena itu, mari kita siap terima perintah baru dari Tuhan dengan hati yang terbuka. Apa itu? Kita akan bersama memperhatikan perintah baru ini dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat ini adalah saling mengasihi. Mungkin ada di antara kita yang menjadi bingung. Rasa-rasanya perintah saling mengasihi itu sudah kita dengarkan. Bahkan sejak perjanjian lama juga sudah dinyatakan bahwa kita harus mengasihi sesama. Kenapa pada bagian ini kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan ini adalah sebuah perintah baru? Kalau mencermati perjalanan kehidupan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat memang perintah ini sudah diberikan. Tetapi di dalam praktek kehidupannya ternyata umat Tuhan, orang-orang Yahudi itu tidak dapat mempraktekannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka menggunakan standar dan pikiran mereka sendiri di dalam menjalankan
perintah tersebut. Sehingga memang hal itu jauh dan semakin jauh dari kehendak Tuhan, dari maksud Tuhan ketika memberikan perintah untuk mengasihi sesama. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakan memberikan perintah baru untuk saling mengasihi, maka di situ juga Dia menyatakan bahwa ada teladan yang Tuhan berikan. Teladan untuk dijadikan pegangan bagi para murid untuk mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk dapat melakukan perintah ini. Teladan apakah itu? Yesus mengkomunikasikan bagaimana saling mengasihi itu dengan sikap kehidupannya bersama para murid. Ketika ia menjalankan pelayanannya, maka para murid belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, misalkan perempuan Kanaan, orang yang sudah perempuan, bangsa lain pula dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mau hadir, Yesus mau mendengarkan, Yesus mau menyambut orang ini. Atau ketika Yesus bersama dengan pemungut cukai, walaupun sama-sama orang Yahudi, pemungut cukai itu dianggap sebagai orang berdosa. Orang Yahudi gak mau untuk tinggal, berkawan, untuk juga menjalankan kegiatan bersama-sama dengan pemungut cukai. Mereka melihat bahwa bersama dengan pemungut cukai, mereka juga akan menjadi orang berdosa. Perintah saling mengasihi itu menjadi hal yang serba relatif dilakukan oleh orang Yahudi. Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, maka saling mengasihi itu harus diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Untuk bisa meneladani kasih Kristus ini, memang itu harus didasari pada perjumpaan dan pengalaman kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bersyukur setiap hari Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyayangi saya, maka ungkapan syukur kita yang nyata adalah juga dengan kita melakukan perintah baru ini. Mengasihi, ya, saling mengasihi, tunjukkan kasih kita dimanapun kita berada, ya, kasih yang Tuhan tunjukkan pada kita. Apa sih tujuannya ketika Tuhan memberikan perintah baru ini? Tujuannya tidak lain adalah sebagaimana yang Tuhan katakan, supaya semua orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Supaya semua orang tahu, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang di dalam hidup mereka, mungkin saat ini mereka sedang berputus asa. Mungkin saat ini mereka sedang ada di dalam perasaan sendiri. Mungkin saat ini mereka sedang berada di dalam perasaan duka yang mendalam. Bapak Ibu, mereka perlu kehadiran murid-murid Kristus, yaitu saudara dan saya. Sebagai murid yang sudah mengalami dikasihi Tuhan, yang sudah mengalami teladan Tuhan, mereka perlu kehadiran kita supaya semua orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Dengan mereka tahu, di situ juga nama Tuhan dipermuliakan. Di situ juga ya, ada satu kehidupan yang diperbaharui. Karena murid-murid Kristus yang juga bergumul dengan kehidupan mereka, yang juga berhadapan dengan berbagai persoalan, tetapi tetap meletakkan saling mengasihi sebagai hal yang terutama. Hidup murid Kristus tidak dikalahkan dan ditundukkan oleh pergumulan, tetapi justru memakai pergumulan itu untuk mewujudkan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyambut hari ini, menjalani hari ini dengan terima perintah baru untuk saling mengasihi.
Apapun kondisi kita, apapun pergumulan yang saat ini kita hadapi, biarlah kasih kita yang kita peroleh karena Kristus yang sudah mengasihi kita, itu terus-menerus terwujud, mengalir, dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Dan supaya mereka tahu, itulah hidup murid Kristus. Dan satu hal yang kita percaya, tiada yang mustahil buat Tuhan. Ketika mereka tahu, ketika mereka kenal, kita percaya kuasa Tuhan sedang bekerja agar hati mereka juga boleh terbuka untuk merasakan anugerah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sambut perintah baru yang Engkau berikan hari ini. Sebagaimana kata firman-Mu, perintah-perintah-Mu tidak berat. Oleh karena itu kami dengan penuh sukacita akan mengemban perintah ini, menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Apapun persoalan kami, sakit penyakit kami, kesusahan hati kami, biarlah kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak henti-hentinya dalam segala situasi kami boleh menyatakan kasih Kristus yang sudah memberi kami hidup, yang memampukan kami menghadapi hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dan kami mau mengaplikasikannya di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.